Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Kita ada di halaman 35 Quran surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan fit dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat gitu ya. Tapi di sini diartikan tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi di sini penguat ya, ayat penguat bahwa berbuat baik untuk anak-anak yatim itu ya berarti baik begitu, dan Allah pasti akan mengetahui mana yang berbuat baik dan mana yang tidak berbuat baik. Jangan sampai Allah datangkan kesulitan karena kita tidak berbuat baik begitu ya. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi sebisa mungkin kita berbuat baik. Kalau di ayat ini ya berarti berbuat baik untuk anak-anak yatim semampu kita begitu ya. Kita lanjutkan di ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Di ayat ini sebagai penguat, jangan sampai kita salah memilih ya. Kalau terlihat seolah-olah misalnya dia lebih kaya, tetapi kalau dia musyrik tidak beriman, ya jangan sampai dipilih begitu ya. Ini aturannya sudah jelas, pedomannya sudah jelas gitu. Jadi ya kita ikuti, itu akan baik untuk kita. Kita lanjutkan di ayat 222.
ويسألونك عن المخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Oke, ini juga pedoman untuk kita ya. Sangat detail sekali. Kita lanjutkan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tuh, jadi berbuat baik kepada istri itu juga nanti akan mendapat akan ada pertanggungjawabannya. Karena kelak kita juga akan bertemu Allah gitu. Jadi kita harus beriman, yakin bahwa suatu saat kita akan ketemu Allah, sehingga kita harus berbuat baik karena kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Di ayat terakhir dari halaman 35, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah mendengar, Maha mengetahui. Tuh, cukup jelas ya ayat ini ya. Kita cukupkan dulu ngaji kita hari ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.